Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Giska Putra, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 analisis. Yang pertama ada analisis framing, yang kedua ada analisis naratif, dan yang ketiga ada analisis semiotika. Berikut penjelasannya. Yang pertama, analisis framing. Analisis framing adalah salah satu metode analisis media. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, pembingkaian digunakan untuk mengetahui bagaimana cara pandang yang digunakan media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Analisis framing menurut Robert N. Enman menggunakan framing untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Penonjolan dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak. Informasi yang menonjol memungkinkan lebih diterima oleh khalayak umum, lebih terasa, dan tersimpan dalam memori bila dibandingkan dengan yang disajikan secara biasa. Biasanya, penonjolan ini dapat dilakukan dengan cara menempatkan satu aspek informasi lebih menonjol bila dibandingkan yang lain, lebih mencolok, pengulangan informasi yang dipandang penting atau dihubungkan dengan aspek budaya yang akrab di pikiran khalayak umum. Perangkat framing untuk Robert N. Enman terdiri atas pendefinisian masalah di mana dalam bagian ini berusaha melihat bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat sebagai masalah apa. Secara luas, pendefinisian masalah menyertakan konsepsi dan skema interpretasi wartawan di dalamnya. Selain itu, elemen ini merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Kedua adalah memperkirakan sumber masalah. Bagian ini berusaha menganalisis penyebab peristiwa atau isu, hal apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah, dan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah. Penyebab masalah di sini dapat berarti apa, namun juga bisa berarti siapa. Contoh kasus yang saya ambil adalah framing yang dilakukan oleh media detik.com, kompas.com, dan viva.co.id. Merupakan salah satu upaya untuk membentuk suatu pemikiran menjadi wajar di benak pembaca. Sosok Ahok diframing sebagai pemimpin politik beretnis Cina yang pemaaf dan tidak pendendam. Walaupun ia menjadi korban dalam kasus isu SARA, baik dengan Rhoma Irama maupun Farhad Abbas, namun Ahok tetap mau memaafkan dan tidak dendam dengan perbuatan keduanya. Selain itu, sosok Ahok juga dibingkai sudah terbiasa dengan isu SARA. Yang kedua, analisis naratif. Analisis naratif merupakan sebuah metode analisis dari narasi teks, gambar-gambar, pertunjukan, kejadian menceritakan sebuah kisah. Analisis ini membantu untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi narasi. Analisis naratif sebagai metode dalam penelitian digunakan untuk membantu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi sebuah kisah. Penelitian yang menggunakan metode analisis naratif dikembangkan oleh beberapa ahli seperti Zeftan Todorov dengan struktur narasinya, Vladimir Prupp dengan fungsi karakter dalam narasi, story, dan plot, Levi Strauss dengan oposisi biner dalam narasi, Mike Ball tentang sebuah teks naratif dengan 3 lapisan yang mendasarinya, yaitu lapisan teks, story, dan fabula. Stock menyatakan bahwa analisis naratif adalah sebuah cara yang kuat dan bermanfaat untuk menjelajahi teks-teks media. Oleh sebab itu, analisis naratif kerap digunakan untuk membongkar maksud ideologis sebuah karya yang tersembunyi di baliknya. Sistem narasi yang ada dalam sebuah teks naratif akan diformulasikan secara sistematis sehingga diharapkan dapat membantu untuk mendeskripsikan sebuah teks naratif. Deskripsi teks naratif tersebut akan membantu pemahaman lebih mendalam atas sebuah teks, dampak dan ideologi
yang dibawa secara implisit dalam sebuah teks naratif. Metode ini akan membantu pembaca atau peneliti untuk mengungkap secara sistematis mengenai cara bagaimana teks naratif tersebut dikonstruksi dan menyingkap makna-makna yang tidak dimunculkan secara eksplisit. Contoh kasus yang saya ambil adalah narasi yang diciptakan program reality TV Pemberian Misterius atau program reality TV PM di stasiun SCTV. Narasi yang dikerjakan di dalam program reality TV PM dapat dilihat melalui pembahasan oposisi biner. Terdapat perbedaan mendasar kelompok di dalam karakter-karakter yang muncul dalam reality TV PM. Adanya relasi dari mitem-mitem yang selanjutnya dibaca, terdapat perbedaan yang muncul. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok pahlawan atau bisa disebut dengan hero, dan yang ditolong atau yang menerima hadiah. Jadi, terdapat kelompok kaya dan kelompok miskin sebagai kelompok subjek yang menggerakkan narasi dan objek bagian dari narasi. Pembacaan ini tentang struktur dalam program reality TV PM, yaitu pahlawan dan yang ditolong bukan menjadi gambaran sebenarnya. Struktur dalam yang ada pada program reality TV PM lebih pada penggunaan orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi, yang tidak memiliki aset produksi sendiri, menjadi objek yang menggerakkan narasi. Dan yang terakhir ada analisis semiotika. Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotika berasal dari bahasa Yunani, semeion, yang berarti tanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda. Menurut Alex Sobur, analisis semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang dipakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia, dan bersama-sama manusia. Alex Sobur mengartikan bahwa simbol atau lambang berasal dari bahasa Yunani, symbolion, yang berarti suatu ide, tanda, atau ciri yang memberitahukan suatu hal kepada seseorang. Menurutnya, simbol terjadi berdasarkan metonimi, yang berarti nama untuk benda lain yang menjadi atributnya. Misalnya, si kacamata untuk orang yang berkacamata. Simbol juga biasanya bersifat metafora, yaitu menggunakan kata atau ungkapan lain untuk objek atau konsep lain berdasarkan kias atau persamaan. Misalnya, julukan kutu buku untuk seseorang yang tidak pernah terpisah dari buku. Teori semiotika menurut Charles Sanders Peirce seorang kali disebut Grand Theory karena gagasannya bersifat menyeluruh, deskripsi struktural dari semua penandaan. Peirce ingin mengidentifikasi partikel dasar dari tanda dan menggabungkan kembali komponen dalam struktural tunggal. Peirce menjelaskan mengenai 3 unsur pada tanda yang saling berhubungan, yaitu representamen, objek, dan interpretan. Hubungan pengiriman tanda dan penerimaan tanda yang disebut proses semiosis. Contoh kasus yang saya ambil adalah dari film Laskar Pelangi. Di film Laskar Pelangi menggambarkan ikon representasi kehidupan di Bangka Belitung. Film Laskar Pelangi mengangkat tema sosial yang sangat melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia. Film ini mengangkat aspek-aspek human interest, di mana tujuannya adalah perasaan penonton meliputi perasaan lucu, sedih, gembira, maupun haru. Adegan film Laskar Pelangi kebanyakan terfokus kepada kisah perjuangan anak-anak Belitung yang tinggal di pesisir untuk menempuh pendidikan yang memiliki keterbatasan materi serta diiringi dengan beberapa konflik di dalamnya. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.